Perayaan Idul Fitri bagi sejumlah prajurit yang ditugaskan sebagai pasukan perdamaian di Lebanon selalu memberi makna yang mendalam. Meski sudah kali kedua prajurit Indobat UNFIL merayakan Idul Fitri jauh dari keluarga, tak membuat mereka tidak bersemangat merayakan hari kemenangan. Jadi seperti inilah pemirsa suasana saat prajurit Satgas Indobat UNFIL menjalankan sholat Idul Fitri 1446 Hijriah. Meski jauh dari keluarga, nampak tetap bersemangat dan penuh kekeluargaan dalam perayaan Idul Fitri. Dalam sambutannya, Kolonel Ragung Ismail Akbar yang menjabat sebagai Dansatgas Indobat menyampaikan rasa bangga dan syukur dapat merayakan Idul Fitri bersama prajurit yang bertugas sebagai pasukan perdamaian di Lebanon. Ya, Kolonel Ragung juga mengingatkan sebagai pasukan perdamaian mereka harus bekerja penuh ikhlas dan dedikasi. Setelah sholat Id, para prajurit pun melaksanakan tradisi halal bihalal. Apakah di sana juga ada lontong, opor, dan kawan-kawan? Semoga ada, jadi masih bisa merasakan kedekatan ya. Betul. Dengan tanah air minimal dari seleranya aja lah gitu. Ya. Tapi kita berterima kasih kepada aparatur negara kita. Salah satunya adalah prajurit ya, yang memang masih harus mengharumkan nama Indonesia, meskipun itu harus berhadapan atau bertantangan juga dengan konflik yang terjadi. Ya, tadi kita penasaran ya, di sana ada ketupat, ada lontong, seperti ada opor gitu ya. Gitu ya. Mungkin langsung saja kita tanyakan ke salah satu pasukan ya, prajurit kita di sana, ada Letu Laut Uli Lailia, Public Information Officer Pasukan Perdamaian Dunia di Lebanon. Assalamualaikum, Mbak Uli. Maaf lahir batin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf lahir batin. Iya, Mbak Uli ini teman saya nih kebetulan. Oh. Jadi kita udah 2 lebaran ya Mbak, jangan sampai 3 nanti kayak Bang Toib, bener kata. Mbak Uli, gimana kabarnya di sana? Kabar teman-teman, prajurit kita di sana bagaimana kabarnya merayakan lebaran di sana Mbak Uli? Alhamdulillahirabbil alamin, Mbak. Selamat pagi waktu Lebanon Selatan. Alhamdulillah kita di sini semuanya baik-baik, Mbak. Baik-baik saja, semangat. Ya kalau nggak baik-baik nggak mungkin dikirim ya. Pasti anak baik-baik yang dikirim ke sana. Saya nggak berani komen. Iya Mbak Uli, tapi gimana suasana di sana Mbak Uli? Apakah juga tradisi-tradisi yang biasa kita lakukan di Indonesia ini juga tetap dilakukan di sana Mbak? Sama aja sih Mbak. Kebetulan kan kita 2 tahun nggak pulang. Namun tradisi-tradisi itu ya sama aja kayak di Indonesia, masih bisa makan ketupat kok Mbak, di sini masih bisa makan opor, masih merasakan lain-lain Mbak. Sholat Idnya itu di mana itu tuh? Sholat Idnya di kebetulan di lapangan. Kita kan posisi kita kan berada di Satgas Yonmek TNI kontingen Garuda 23 RU Naval ini kan berada di Lebanon Selatan. Kebetulan kan perbatasan antara Israel dan Lebanon. Nah, kebetulan kemarin kita merayakan sholat Idul Fitri di lapangan Soekarno UNP 71 bersama dengan seluruh prajurit Satgas Yonmek TNI kontingen Garuda 23 RU Naval. Ini merupakan kedua kalinya kita nggak pulang, kita merasakan 2 kali puasa, 2 kali lebaran di tanah misi di daerah operasi yaitu Lebanon Selatan. Jadi kalau 1 kali lagi udah kayak Bang Toib ini, nggak pulang-pulang. Iya, sesuai dengan lirik yang tadi Anda sampaikan juga kan. 3 kali puasa, 3 kali lebaran. Asik. Gitu ya kan. Dong. Uli nggak pulang. Kan? Tapi harusnya bukan Bang Toib dong, Mbak Toib ya kita manggil. Jadi Mbak, kalau nggak salah kan Mbak kemarin karena saya temenan ya, jadi saya tahu harusnya kan Februari ya Mbak balik ya. Tapi kok bisa panjang? Apakah karena memang konflik di sana yang membuat pasukan kita jadi tertahan atau gimana Mbak Uli? Kebetulan kemarin kan eskalasinya udah bulan Oktober Mbak. Nah karena situasi dan kondisi yang berada di sini sehingga mengakibatkan kita tidak bisa pulang. Dan kita pulang di bulan insya Allah, doain ya Mbak, kita bulan depan ketemu di Indonesia ya. Oh ya, mudah-mudahan lancar ya. Tapi sebetulnya situasi secara umum ya, di sana itu konfliknya itu seperti apa?
Situasinya sih alhamdulillah sudah baik sih Mas. Kita sudah bekerja seperti biasanya, namun apapun yang kita lakukan di sini harus terlapor ke sektor. Oke. Setiap apapun itu. Ya. Oke. Nah, Tapi bagaimana dengan kondisi kesehatan, lalu juga kondisi fisik dari teman-teman yang bertugas di sana? Sehat semuanya karena semangatnya sudah membara kembali nih. Karena kan ini kalau cok pertama itu kan tanggal 11 April kita akan pulang ke Indonesia. Jadi semangat prajurit itu udah sangat membara karena aroma-aroma Indonesia udah mulai terasa di sini, Mas. Oke, tapi boleh juga nggak kami digambarkan sebetulnya job desk teman-teman prajurit yang bertugas sebagai pasukan perdamaian ini dalam keseharian itu seperti apa itu, Mbak Uli? Baik, kalau kesehariannya Mas, kalau di sini kita ada yang patroli, ada yang jaga main gate, ada yang jaga TOC, dan juga ada yang seperti staf-staf lainnya mengirim email ke UN, karena kan setiap apapun itu kita berkirimnya lewat UN, lewat email Mas. Nah, begitu pula di sini juga ada wanita tentara nasional Indonesia yang juga sama seperti pekerjaan pria-pria lainnya seperti jaga main gate, patroli. Kebetulan kami tadi pagi Mas juga ikut patroli bersama dengan Kompi B, meskipun di Indonesia hari ini merayakan Idul Fitri, namun kita tetap bekerja Masih karena bertugas. lebaran kemarin. Ya. Nah, Mbak Uli, tadi kan saya sempat ngobrol nih sama Putri ya. Jadi gini, luar biasanya teman-teman, bedanya dengan kita di sini, kita kan ya aman, tentram, damai. Tapi kalau teman-teman di sana tuh ibaratnya tuh menyerahkan juga nyawa jiwanya, Betul. begitu ya, di lapangan. Saya membayangkan patroli yang Anda maksud itu seperti yang kayak saya cuma bisa tonton di TV nggak sih? Di film-film Hollywood itu menggunakan kendaraan, muter-muter di sana dengan bersenjatakan lengkap seperti itu ya? Seperti itu Mas, benar-benar seperti itu. Pernah nggak sih Mbak Uli punya kenangan selama 2 tahun ini mengalami ambush gitu misalnya, mengalami semacam kayak ada serangan gitu? Aduh Mas, kalau ditanya banyak sekali kenangan di sini. Insya Allah. Kita pernah shelter itu pernah menjadi rumah kedua bagi kita Mas, karena kita berhari-hari berjam-jam berada di shelter karena waktu itu suara ledakan roket, airstrike, artileri itu selalu terdengar di sekeliling kami, sehingga di sini kan ada yang namanya level 3 Mas. Kalau level 3 mengharuskan kita berada di dalam bunker. Waktu itu ketika eskalasi naik itu Mas, itu kita benar-benar shelter itu menjadi rumah kedua bagi kami Mas waktu itu. Udah shelter, udah kita sering di shelter, waktu itu logistik susah, air susah, namun alhamdulillah kita bisa melewati itu semua Mas, alhamdulillah. Alhamdulillah kalau dilalui bersama-sama ya, dengan semangat bersama-sama Mbak Uli pasti bisa melalui ini. Dan insya Allah kita doakan ya April nanti tidak ada kendala ya Mbak Uli, bisa pulang, bisa ketemu keluarga, bisa ketemu saya ya Mbak Uli. Kita ketemu loh Mbak Uli, jangan lupa. Enggak, Mbak Ulinya ngomong dulu aja nih, misalnya langsung sama keluarga. Oh iya boleh. Mungkin ada pesan-pesan keluarga lagi nonton nih, kebetulan saya juga ngabarin mamanya Mbak Uli juga nonton ya gitu. Oh iya Mbak. Ya, ini pesan-pesan buat keluarga saya di rumah. Mohon maaf, Lebaran kali ini kami tidak bisa pulang kembali. Kami tidak pulang karena kami tugas. Kami tidak pulang bukan berarti kami tidak sayang. Pastinya doakan kami semua sebentar lagi pulang, berjumpa kembali di Indonesia. Semoga semuanya kembali di Indonesia dalam keadaan sehat dan Amin. selamat. Buat yang spesial mungkin, yang terkasih mungkin ada Mbak Uli ya, titip Ini pesan kali. Putri ini penuh dengan Bang, Ini jaga. Mbak Putri. enggak, gimana mau ngucapin yang spesialnya aja udah bertatapan langsung saat ini di layar nih udah. Oh gitu. Betul. Ya gimana nggak spesial kita? Kita Mau jadi Bang Thoyib nih ceritanya. menghadirkan Mbak Uli secara langsung Jadi meskipun ini mau jadi Bang Thoyib nih. enggak sih. Saya Bang Arif kalau saya sih. Oke.